Tragedi di perairan kembali terjadi yakni kebakaran KM Barcelona di Sulawesi Utara. Minggu, 20 Juli 2025, pukul 12.00 12.30 WITA. KM Barcelona V, mengangkut ratusan penumpang dari Talaut menuju Manado, tiba-tiba terjebak dalam kobaran api saat melintas di dekat Pulau Talise, Minahasa Utara. Api berasal dari di atas, tepatnya area kamar penumpang, yang langsung membumbung tinggi disertai asap hitam pekat. Seorang penumpang, Alwina Inang, yang tengah makan bersama keluarga di bagian tengah kapal, merasakan kepanikan luar biasa saat asap tiba-tiba masuk ke anjungan. Kami langsung lompat ke laut, ungkapnya. Rekaman amatir dan live stream menunjukkan penumpang berhamburan, mengenakan pelampung, dan melompat ke laut dalam suasana panik. Operasi SAR berlangsung cepat dan terkoordinasi. 3 kapal SKPD, KM Barcelona 3, KM Venetian, dan KM Cantika Lestari 9F, dikerahkan bersama kapal TNI, Bakamla, nelayan lokal, dan Basarnas. Lebih dari 571 penumpang berhasil dievakuasi dengan kondisi beragam, ada yang menggunakan pelampung, ada yang diselamatkan dari perahu nelayan. Namun urgensi kemanusiaan muncul saat dokter dan para medis mengidentifikasi setidaknya 5 korban tewas, termasuk seorang ibu hamil, yang sebagian besar meninggal karena asfiksia atau jatuh ke laut. Korban yang sudah diidentifikasi diantaranya, Asnala PA, Zakaria Tindigulangi, dan Juliana Gumolung. 2 penumpang lain dilaporkan hilang, kemungkinan tenggelam saat panik atau terseret arus. Para korban yang selamat mengalami trauma fisik dan mental. Banyak yang menunggu di posko di Pelabuhan Minte dan Likupang. Sementara korban luka ringan dilarikan ke rumah sakit, RS Walanda Maramis, RS Siloam, dan RS Bayangkara di Manado. Tim psikologi bersama relawan hadir untuk memberikan pendampingan segera bagi penyintas, terutama yang menyaksikan orang terdekat mereka tewas. Awal tragedi ini menegaskan betapa pentingnya kesiapan evakuasi dan keselamatan di laut. Saat sistem keamanan gagal, nyawa menjadi taruhan. Tapi kolaborasi cepat antara SAR, nelayan, dan masyarakat lokal menjadi penyelamat utama puluhan nyawa. Kapal KM Barcelona V tercatat memuat 280 penumpang dan 15 ABK. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan 571 orang berhasil dievakuasi, 2 korban dilaporkan hilang, dan 5 meninggal dunia. Angka ini menunjukkan kesenjangan manifest massa nyata menyeramkan, lebih dari 2 kali lipat jumlah penumpang resmi. Overkapasitas seperti ini bukan kasus pertama. Kasus serupa terjadi berulang, terlalu banyak penumpang, kurangnya pendataan, hingga kontrol jamak terlewatkan. Ini menunjukkan kelemahan sistem boarding dan pengawasan daerah pelabuhan. Pemerintah diharapkan meningkatkan inspeksi manifest dan akses real-time data manifest untuk mencegah situasi berbahaya seperti ini. Api yang muncul dari kamar penumpang menimbulkan hipotesis kuat tentang korsleting listrik, penggunaan peralatan massa atau rokok di area terlarang, atau kelalaian krewu saat penumpang overkapasitas dan listrik distribusi merata. Proyek pengawasan lanjut oleh Kemenhub bersama KNKT dan KSOP sedang berjalan. Korban jiwa sementara yang pasti ada 3 orang, yang 2 lagi kami masih melakukan pendataan dan mencari identitasnya, kata Kasiops Basarnas Sulut Bagus Murah kepada wartawan. 3 korban meninggal yang telah teridentifikasi adalah Asnala PA, Zakaria Tindigulangi dan Juliana Gumolung. Ketiganya dievakuasi oleh tim Basarnas. Lebih lanjut, Bagus mengatakan data sementara ada 571 penumpang di atas KM Barcelona V yang terbakar. 7 orang merupakan anak buah kapal, ABK. Tim investigasi gabungan telah dibentuk, Basarnas, Bakamla, Polairut, Polri, KSOP, dan Kemenhub. Bangkai kapal yang terapung saat ini sedang dikawal. Namun asap pekat di buritan menghambat akses langsung ke bagian dalam kapal untuk pemeriksaan dan penyelidikan forensik. Publik menuntut pertanggungjawaban. Siapa yang mengizinkan overloading? Bagaimana izin manifest dan boarding dilakukan? Apakah ada sanksi tegas terhadap operator? Bagaimana pencegahan kebakaran ke depan? Keselamatan laut bukan soal pilihan, ini soal hak hidup warganya. Pasca evakuasi, fokus beralih ke pemulihan fisik dan mental korban. Puluhan terluka, trauma massal terjadi.
Pemerintah Sulut dan pusat menyelenggarakan trauma healing, konseling, serta meminta dukungan sosial dan dana melalui posko donasi. Keluarga korban juga diberikan santunan sementara oleh pemerintah dan operator kapal. Kemenhub merespons dengan peraturan baru. 1. Manual kosong penuh wajib diverifikasi banding boarding. 2. Pelatihan darurat untuk semua ABK. 3. Safety drill dan alarm kebakaran wajib dilakukan rutin. 4. Pemasangan detektor asap di setiap dek dan kamar. Langkah ini diharapkan mampu mencegah tragedi serupa. Investigasi jangka panjang juga akan dilakukan untuk memperkuat inspektorat di daerah. Nelayan yang bersedia bergerak cepat demi menyelamatkan, menunjukkan betapa pentingnya sinergi sipil instansi. Aksi spontan mereka, menurunkan perahu, mengangkat penumpang, hingga terus mengejar korban yang berserakan, memberikan contoh bahwa solidaritas kecepatan di saat krisis menjadi penentu nyawa. Tragedi KM Barcelona V di Sulut adalah tamparan keras bagi keselamatan laut Indonesia. Lives Core angkat jadi nomor 2, nyawa manusia yang pertama. Semoga regulasi berubah, manifest jadi benar, dan kapal jadi lebih aman. Terakhir, kita belajar, saat gelombang mengamuk, kemanusiaan dan kesiapsiagaan adalah jangkar terbaik.